karena keteledoran seorang ayah terhadap keluarganya, serta kesibukannya dengan sosial media dalam waktu yang cukup lama, sang ibu menjadi khawatir terhadap kedua anaknya yang tidak terawat dengan baik dan kurangnya akan perhatian sang ayah. Sehingga sang ibu meminta kepada sang ayah ketika sedang menghadap laptop agar sedikit meluangkan waktunya untuk kedua anaknya. Tetapi sang ayah tetap tidak memperdulikannya dan marah akan nasihat dari istrinya. Bahkan ia melebih-lebihkan masalah ini. Sang ayah terus sibuk dengan laptopnya ketika lampu di rumahnya masih menyala. Dan ketika lampunya padam, maka sang ayah pun langsung pindah keluar rumah dan pergi menemui temannya di tempat yang lain. Laptopnya pun selalu dia bawa dan dia tidak pulang kecuali sudah larut malam dan anaknya pun sudah tertidur pulas. Dan ketika sang ibu menegaskan antara dia harus memilih keluarganya atau memilih laptop, sang ayah pun langsung pergi keluar meninggalkannya. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dan ketika sang ayah tidak ada, anaknya yang paling besar yang berusia 14 tahun duduk di depan komputer ayahnya. Lalu dia mulai menjelajahi dunia internet dan dirinya mengakses jejaring YouTube hingga dia dapat menguasai cara menggunakannya. Sampai pada suatu malam, sang ibu memasuki kamar, lalu ia menemukan anaknya sedang berada di depan komputer yang sedang mendengarkan seseorang di dalam layar komputer sambil memegang pisau dan hendak melukai tangannya sendiri. Itu adalah pemandangan yang sangat buruk. Wajah anaknya tidak terlihat jelas, tetapi cahaya dari pantulan mata pisaunya sangat terlihat jelas. Dan suara orang asing dari layar komputer pun mengajaknya berbicara dengan berbahasa asing, sehingga sang ibu yang melihatnya pun langsung bergegas menghentikannya sambil berteriak histeris atas apa yang sudah terjadi. Setelah mengambil pisau tersebut, lalu lampu ruangan pun menjadi terang, dan terlihat air mata sang ibu pun bergelinangan, di mana ia selalu mengingat raut wajah orang tersebut sebelum jaringan internetnya terputus, dan sang ibu mencoba agar anaknya menjelaskan kejadian tersebut. Akan tetapi, sang ibu tetap tidak dapat mendapatkan jawabannya. Setelah itu, sang ibu pun pergi ke psikolog untuk memeriksakan anaknya, dan diketahuilah bahwa anaknya mengenal orang-orang yang berbuat tindak kejahatan dengan merusak psikis korbannya melalui jaringan internet. Korbannya pun sudah menelan jiwa di beberapa negara lain, yakni dengan cara bunuh diri. Hampir saja sindikat tersebut menarik dan menjerumuskan anaknya. Sehingga setelah sang ayah mengetahui keadaan anaknya, ia pun langsung kembali dan meminta maaf kepada istrinya. Lalu ia pun memeluk anaknya yang telah selamat dari kejadian tersebut. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.